Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini sebagai moderator. Saya Vigo Pradana Ramadan dengan NIM 2003-10-2202, dan sebelah saya ini. Perkenalkan, nama saya Nadia Eko Pramiswari dengan NIM 2003-102205. Teman saya. Perkenalkan, nama saya Nanda Intan Fatmawati dengan NIM 2003-102232. Di sini kita akan membahas tentang seputar kebijakan moneter dari Bank Indonesia. Dan di sini kita akan membahas berita apa yang Anda pilih, Mbak Nadia, terkait dengan moneter. Saya akan memilih berita yang ada di Indonesia, yaitu Bank Indonesia belak-belakan soal insentif ke bank yang rajin menyalurkan kredit. Dengan istilah besarnya adalah kebijakan moneter saja itu tidak cukup. Saya akan membacakan beritanya, yaitu Bank Indonesia terus mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi rambatan resiko global ke ekonomi dalam negeri. Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti mengatakan kebijakan moneter saja tidak cukup untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ini kebijakan cuma menjaga stability sementara, ujar Destri dalam seminar nasional di Hotel Four Seasons Jakarta Rabu pada tanggal 4 Oktober 2023. Oleh sebab itu, Bank Sentral harus terus ikut mendorong pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan makroprudensial. Salah satunya adalah dengan pemberian berbagai insentif lewat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau disebut KLM. Insentif KLM terbaru itu ditujukan ke perbankan yang menyalurkan kredit atau pembiayaan secara cepat ke sektor-sektor prioritas. Bentuknya adalah potongan untuk setoran giro wajib minimum atau GWM. Bank Indonesia, kata Destri, telah menaikkan KLM menjadi 4% dari yang sebelumnya, yaitu 2,8%, sehingga kalau kita lihat perkiraan akan ada tambahan likuiditas mencapai 160 triliun, ujarnya. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan untuk menjaga pemulihan sekaligus membangkitkan perekonomian. Adapun kebijakan ini telah dikeluarkan dan berlaku efektif sejak pada tanggal 1 Oktober 2023. Sektor-sektor prioritas yang mendapatkan penyaluran kredit meliputi antara lain hilirisasi, minerba dan non-minerba, yaitu perumahan termasuk perumahan rakyat, serta pariwisata termasuk perhotelan dan restoran. Ada juga pembiayaan inklusif termasuk usaha makro, kecil dan menengah, bisa disebut dengan UMKM dan ultramikro, serta pembiayaan hijau. Selain pada sektor makroprudensial, kebijakan dalam sistem pembayaran juga ditingkatkan agar kualitas resiko pembayaran lebih aman dan nyaman. Digital banking atau uang elektronik ini peningkatannya luar biasa. Menggunakan kris sudah mencapai 29 juta penggunanya dan merchant kurang lebih 26 juta. Jadi transaksi terus mengalami peningkatan, ujar dalam Destri tersebut. Menurut dia, salah satu faktor yang mendorong konsumsi masyarakat itu adalah bagaimana efisiensi transaksi dalam melakukan sistem pembayaran. Dan selain itu, kebijakan untuk pendalaman pasar keuangan dan kebijakan ekonomi inklusif dan hijau juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Banyak hal-hal yang diinisiasi oleh pemerintah, termasuk kami mengeluarkan SRB atau Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, dan itu sebagai instrumen moneter kita. Juga untuk ke pendalaman pasar keuangan, belum lagi kebijakan keuangan inklusif untuk UMKM-nya.
saya beralasan ingin mendalami berita tersebut karena banyak pro dan kontra di dalam berita ini. Maka dari itu, terkait berita ini bisa memahami pro dan kontra di dalam berita tersebut. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan kepada Mbak Nanda. Problem kebijakan moneter aja tidak cukup, itu yang seperti apa? Menurut Mbak Nanda itu seperti apa? Jadi seperti yang berita dibacakan oleh Mbak Nadia tadi terkait Bank Indonesia itu, maksudnya begini, Bank Indonesia terus mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi rambatan risiko global ke ekonomi dalam negeri. Artinya hanya di dalam negeri ya, bukan di luar negeri. Dan dalam masalah tersebut, di bawah naungan Bank Indonesia atau Bank Sentral itu mempunyai rambatan risiko global karena ada beberapa yang menyalurkan kredit. Mungkin seperti itu Mas Iko. Lalu mengambil langkah-langkah seperti apa untuk mengantisipasi rambatan risiko global ekonomi dalam negeri itu? Untuk menurut saya ya Mas, untuk ujar yang berada di berita tadi yang saya bacakan, ujar Destri mengatakan kebijakan moneter cuma menjaga stabilitas sementara. Dengan itu, Bank Sentral harus ikut mendorong pertumbuhan ekonomi lewat kebijakan makroprudensial, salah satunya yaitu dengan memberikan berbagai insentif lewat KLM. Gitu. Mungkin ada menyanggahi Mbak. Oke, kalau menurut saya beranggapan kontra dari jawabannya Mbak Nadia. Karena apa? Dengan adanya bank sentral tersebut akan tidak merata jika pendorongan pertumbuhan ekonomi hanya mengacu pada kota-kota besar saja. Jadi dengan adanya kebijakan seperti itu, saya rasa tidak setuju. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pro kontra dari Mbak Nanda. Dengan jawaban saya adalah dengan berjalannya pertumbuhan ekonomi, semua akan mendapatkan kebijakan tersebut dengan secara merata dan tidak pada kota besar saja. Tetapi di kabupaten maupun desa pasti akan mendapatkan kebijakan, yaitu kebijakan makro prudensial ke sektor-sektor prioritas. Oke, kesimpulan dari diskusi kebijakan moneter terkait berita yang dibahas tadi, pro dan kontra dapat disimpulkan insentif KLM terbaru itu ditujukan kepada bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan secara cepat ke sektor-sektor prioritas. Bentuknya adalah potongan untuk setoran giro wajib minimum GWM. Bank Indonesia telah menaikkan KLM menjadi 4% dari yang sebelumnya 2,8%. Sehingga kalau kita lihat perkiraan akan ada tambahan likuiditas mencapai 160 triliun. Sekian diskusi kelompok kita hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.